Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita lanjut membahas mengenai tipe-tipe entry. Di materi yang lalu kita sudah belajar bahwa tipe-tipe entry ada 3, yaitu risk entry, confirmation entry, dan double confirmation entry. Jiwa dari Smart Money Concepts ini yaitu dari confirmation, sehingga di materi kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai confirmation. Kita semua sudah belajar dari materi yang lalu, yaitu bentuk dari confirmation yang kita lakukan ada 2 jenis. Yang pertama yaitu trend change, atau yang kedua adalah change of character. Kemudian dari segi time frame, kita dapat memakai time frame medium time frame, ataupun juga dari lower time frame. Dengan demikian, kita mempunyai 3 pilihan, yaitu medium time frame trend change, atau medium time frame change of character, atau juga sama dengan lower time frame trend change, dan juga pilihan terakhir adalah lower time frame change of character. Ketiga pilihan ini valid semua, yang membedakan hanyalah tingkat konservatif ataupun agresif. Yang paling konservatif adalah medium time frame trend change ini, kemudian yang paling agresif adalah lower time frame change of character ini. Yang direkomendasikan di sini adalah untuk confirmation entry, maka pakailah medium time frame change of character. Lalu untuk double confirmation entry, pakailah lower time frame change of character. Nah, di sini pilihan ini balik lagi ke teman-teman masing-masing ya. Dan ini yang saya pakai pribadi di trading rules saya. Lalu setelah kita melakukan confirmation, maka kita dihadapkan untuk memilih zona SND-nya ya. Nah, zona tipe SND ini ada 2, yaitu yang pertama adalah extreme zone, yang kedua adalah flip zone. Apakah itu? Extreme zone itu merupakan SND zone yang berada di extreme area, supply yang berada paling atas ataupun demand yang paling bawah. Lain halnya dengan flip zone. Kita semua sudah belajar mengenai definisi flip zone. Flip zone ini merupakan SND zone yang mengalahkan SND zone lawannya. Jadi intinya hanya ada 2 tipe SND zone yang untuk dipilih ya, yaitu extreme zone ataupun flip zone ini. Lalu zona mana yang akan kita pakai? Ada beberapa pilihan, yaitu kita selalu mengambil extreme zone only. Nah, ini merupakan pilihan yang paling konservatif ya, di mana kemungkinan untuk kita tertinggal trade itu cukup tinggi. Akan tetapi kita memiliki win rate yang relatif lebih tinggi, kemudian juga risk reward ratio yang tinggi pula. Karena kita hanya mengambil zone paling ujungnya saja. Kemudian pilihan yang kedua yaitu kita hanya mengambil flip zone only. Ini merupakan pilihan yang agresif. Nah, di sini kemungkinan kita untuk tertinggal trade itu cukup rendah. Namun juga win rate-nya relatif lebih rendah. Karena ada kemungkinan zona harga akan mengambil zona ekstrim ya. Untuk risk reward ratio juga tinggi karena flip zone itu juga biasanya setipis dari extreme zone. Kedua area ini sama-sama kecil areanya. Kemudian pilihan yang ketiga, kita menggabungkan keduanya, yaitu menggabungkan area ekstrim dan area flip zone ini. Nah, ini merupakan tipe yang moderat ya, tengah-tengah. Kemungkinan untuk tertinggal trade rendah karena kita juga mengambil flip zone. Win rate-nya juga cukup tinggi. Akan tetapi kelemahannya adalah di risk reward ratio-nya ya. Karena kita menggabungkan area, maka areanya menjadi lebih besar sehingga risk reward ratio-nya lebih rendah dibandingkan extreme zone only ataupun flip zone only. Kemudian ada pilihan lain yaitu kita mengambil 2 kali trade, yaitu kita mengambil area extreme zone saja dan juga area flip zone saja. Jadi kita mengambil 2 kali trade. Ini merupakan pilihan yang paling agresif karena kita menjadi 2 kali risk ya. Lain halnya kalau kita memakai setengah risk untuk masing-masing trade. Nah, kemungkinan untuk tertinggal trade-nya ini juga rendah karena kita mengambil keduanya. Kemudian untuk win rate-nya juga ini tergantung ya, ada banyak faktor, jadi tidak bisa dikatakan secara pasti. Begitu pula dengan risk reward ratio-nya, ini juga cukup
ya cukup tergantung dari situasinya ya, tidak bisa dipastikan. Nah ini untuk gambarannya, kita ambil contoh saja untuk confirmation entry, contohnya sama dengan video lalu, yaitu higher time frame kita memakai M15, medium time frame kita memakai M1, dan lower time frame memakai S5 contohnya. Dan trend sedang, higher time frame trend sedang bearish order flow. Di sini harga turun membentuk M15 swing low, kemudian membentuk M15 swing high, melakukan M15 break of structure ke bawah, kemudian harga mengalami pullback, dan pullbacknya valid sehingga membentuk M15 swing low yang valid. Dari sini kita dapat tarik areanya. Ini M15 extreme high, M15 extreme low di sini. Kemudian kita tarik area premium versus discount-nya, sehingga terbentuk pembagian area seperti ini. Dan skenario-nya, supply zone yang ada kita marking, di M15-nya kita marking, kemudian kita melakukan refinement, sehingga terjadi M1 supply di sini, kita marking. Dan skenario-nya, harga kembali ke area M15 supply, kemudian masuk lebih dalam, menjemput area M1 supply, kemudian harga bereaksi, kemudian harga masuk lebih dalam lagi, melakukan M15 minor break of structure, kemudian harga kembali ke area demand yang terakhir, dan melakukan FR, kemudian melakukan M1 bearish change of character. Di sini ada internal structure-nya, di break ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat ada dua zone, yaitu ada S5 extreme supply dan juga ada S5 flip supply. Nah, disinilah kita dihadapkan di pilihan yang tadi. Kita mau mengambil pilihan yang mana? Apakah kita akan mengambil extreme zone only, ataukah kita akan mengambil flip zone only, atau kita akan menggabungkan keduanya, atau juga kita mengambil kedua-duanya, mengambil dua kali trade. Dan disinilah pilihan yang harus kita ambil. Yang mana pilihan yang terbaik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga tiap pair memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada pair yang selalu atau hampir selalu ya, yang kemungkinan besar menjemput extreme zone-nya. Ada juga beberapa pair ataupun aset instrumen yang biasanya hanya menjemput flip-nya saja. Nah, skenario-nya, harga bisa saja ke flip, kemudian running. Kemudian bisa juga harga ke extreme only, kemudian baru running. Ada juga yang ke flip, respon dikit, kemudian menjemput supply, kemudian baru running. Ya bisa juga skenario lain ya, dua-duanya ketembus dan SL. Itu adalah contoh-contoh skenario-skenarionya ya. Di sini teman-teman perlu melakukan backtest dan juga research untuk pair yang bersangkutan. Karena tiap pair memiliki karakteristiknya masing-masing. Lalu kita membahas mengenai akurasi entry. Di sini ada satu istilah yang sangat sering dipakai dan terlihat keren, yaitu sniper entry. Apa maksudnya? Di mana entry kita itu areanya sangat tipis dan kita hampir memiliki zero floating. Sehingga biasanya ketika kita memiliki areanya mungkin sangat tipis di area second 5 biasanya, time frame terendah, kemudian harga hanya menyentuh area terluar, kemudian baru running. Ini salah satu entry idaman kita semua ya, sniper entry. Di sini kita membahas mengenai akurasi entry tersebut. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, kita perlu memiliki S&D zone refinement yang bagus. Kita perlu mencari sweet spot, titik terbaik antara zone refinement dan juga time refinement. Kita semua tahu jenis-jenis refinement ada dua, yaitu zone dan time. Dan di sini kita perlu mencari titik terbaiknya ya. Kita tidak bisa benar-benar ekstrim di mana kita hanya mengambil refinement terkecil, yaitu mungkin candle ataupun mungkin sebagian, dan juga time frame terendah. Itu tidak bisa. Biasanya terlalu ekstrim itu tidak baik. Kita perlu mencari sweet spotnya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, good buffer. Kita juga perlu mencari sweet spot untuk buffernya. Kita semua tahu buffer itu dapat berupa rounding ataupun pembulatan dan juga spread. Kemudian
dua faktor ini itu baru kita dapat optimalkan ketika kita mengerti faktor yang ketiga, yaitu kita mengerti karakteristik pair yang kita tradingkan. Karena setiap pair ataupun aset ataupun instrumen itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Apakah dia bisa menjemput area ekstrimnya ataupun flip saja ataupun biasanya dia sweep terlebih dahulu. Ada banyak sekali jenis-jenisnya ya. Kita perlu memahami lebih mendalam mengenai pair yang kita pakai. Oleh karena itu juga biasanya kita lebih menyarankan untuk hanya mengikuti satu atau dua pair saja. Karena dengan mengikuti lebih sedikit pair, biasanya kita lebih memahami karakteristik pair yang bersangkutan. Kalau kita memiliki watchlist kira-kira 5 ataupun bahkan 27 pair, 28 dan atau bahkan lebih, itu biasanya kita lebih cenderung asal untuk entry. Kalau kita hanya memiliki 2 pair ataupun bahkan hanya memantau 1 pair, biasanya kita akan sangat mendalami ya pair tersebut. Kita terlebih lagi kalau kita sering memantau chart, sering kali melihat mungkin di waktu senggang kita ataupun di saat-saat kita entry, kita memahami, melihat pergerakannya detik demi detik, itu biasanya feeling kita terhadap pair tersebut itu semakin dapat. Oleh karena itu, saya menyarankan teman-teman jangan memilih terlalu banyak pair. Cukup sekitar 2 ataupun 3. Ya sweet spotnya 2 sih menurut saya, ataupun juga 1 itu juga oke. Kemudian faktor yang keempat yaitu research. Teman-teman juga perlu melakukan penelitian terhadap ya pair-pair yang teman-teman tradingkan itu. Bagaimana karakteristiknya dan bagaimana performa yang terbaik. Nah, di sini jam terbang teman-teman itu tidak berbohong. Semakin banyak teman-teman menyelami dunia trading, semakin banyak teman-teman entry dan juga mengevaluasi, maka percayalah skill dan performa teman-teman itu juga akan naik. Akan tetapi tidak asal jam terbang saja ya, tidak asal hanya entry, saya sudah trading misalkan 5 tahun, 10 tahun, tidak hanya seperti itu ya. Teman-teman harus menambahkan jam terbang teman-teman itu dengan lebih baik. Maksudnya bagaimana? Ya teman-teman dalam trading juga harus terus-menerus meneliti ya, entah itu backtest, entah itu forward test, kemudian ketika teman-teman juga langsung entry di real account, teman-teman juga melakukan journaling, teman-teman melakukan evaluasi, atau juga teman-teman sekedar yang tadi saya sebutkan, teman-teman sekedar memantau pair yang teman-teman ikuti, kemudian teman-teman lihat saja pergerakannya, bagaimana gerakan detik per detiknya, bagaimana dia merespon SND zone-nya, bagaimana reaksi-reaksi harganya. Itu juga teman-teman semakin mengasah insting dan feeling teman-teman juga. Jadi jam terbang tidak berbohong, akan tetapi tidak sembarang jam terbang. Kemudian yang kelima yaitu adaptability. Apa maksudnya? Yaitu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi market saat ini. Kita semua tahu market is dynamic. Market itu terus berubah mengikuti kondisi yang ada. Jadi apa yang dulunya bekerja sangat baik, performanya sangat baik, bisa saja di masa depan performanya menjadi kurang baik ataupun sebaliknya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengevaluasi, kita harus senantiasa juga mengetes apakah strategi yang kita pakai ini masih tetap profitable dan performanya masih tetap baik untuk kita pakai seterusnya. Jadi dunia trading ini sama juga dengan dunia bisnis lainnya, yaitu kita harus senantiasa terus belajar hal-hal baru ya. Kita semua tetap senantiasa menjadi murid di market ini. Kemudian masih di topik akurasi entry, di sini saya perlu mengingatkan bahwa the smallest detail matter. Jadi detail-detail terkecil itu sangat berpengaruh. Kita bahas lebih lanjut mengenai SND zone refinement ya, yang baik itu seperti apa. Kita semua tahu untuk zone refinement ada untuk fraktal, ada candle, ada juga pivot ataupun range. Itu jenis-jenisnya ya. Nah, untuk higher time frame lebih baik kita memakai yang fraktal. Jadi yang candle, kemudian ada wick-nya. Jadi kita bisa saja mengambil atasnya saja. Karena begitu kita turun ke medium time frame, biasanya wick yang ada itu biasanya merupakan terdiri dari beberapa candle ya.
Nah, sedangkan untuk di medium time frame, biasanya zone refinement itu baiknya kita mengambil candle. Kita bisa mengambil candle. Jadi, misalkan ada beberapa candle terakhir sebelum terjadi imbalance ke bawah ini. Nah, refinement kita bisa mengambil candle terakhir. Itu untuk medium time frame. Lain halnya ketika kita sudah berada di lower time frame, di entry time frame kita ya. Nah, di sini kita baiknya mengambil sampai dengan pivotnya. Kita mengambil seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita benar-benar mengambil ekstrim semuanya, jadi di lower time frame kita mengambil hanya satu candle ataupun hanya fraktal, nah itu besar kemungkinan ya kita tidak terpanggil ataupun ya kita tersenggol karena terlalu tipis. Bayangkan spreadnya mungkin 1 pips, sedangkan area kita mungkin 1,5 pips ataupun 2 pips. Nah itu kan benar-benar terlalu tipis areanya, terlalu ekstrim. Nah itu tidak baik. Ini patokannya, semakin rendah time frame, baiknya kita tidak terlalu pelit dalam mengambil area, besarkan areanya. Sebaliknya juga, ketika semakin tinggi time frame-nya, ya areanya semakin kecil, kecilkan areanya. Kemudian yang kedua, good buffer. Bagaimana sih menentukan buffer yang baik? Yang pertama kita bahas mengenai rounding ataupun pembulatan. Di sini teman-teman perlu menentukan, meneliti, mengetes juga apakah teman-teman mau melakukan pembulatan itu half pips, jadi ke 0,5 terdekat. Jadi misalkan 0,6 teman-teman mau turunkan menjadi 0,5, 0,7 menjadi 0,5 juga, 0,8 menjadi 1,0, itu half pips. Atau juga 0,5, 0,4 itu menjadi 0,5, 0,1, 0,2 itu turun menjadi 0. Nah itu pembulatan half pips. Atau teman-teman juga mau memakai pembulatan full pips. Ya ini pembulatan biasa ya. 0,6 sampai 0,9 menjadi 1. Kemudian 0,1 sampai 0,4 menjadi 0. Ya biasanya 0,5 dibulatkan saja ke atas. Ingat, tidak perlu terlalu pelit ya. Untuk spread, kita perlu memperhatikan spread itu kan volatil ya, bergerak terus ya. Kita perlu melihat, ya kurang lebih perhatikan selama 10 detik sebelum kita meletakkan entry order kita, limit order. Kita perhatikan saja selama 10 detik spread terbesar yang terjadi di pair itu berapa. Jadi misalkan dia bergerak misalkan setengah pips, 5 poin, kemudian bergerak 7, 8, 4, kemudian kadang melonjak menjadi 10 ataupun 11. Nah, baiknya kita pakai yang terbesar, yaitu 11. Nah, di sini saya lebih suka ketika untuk rounding dan spread saya memakai yang terbesar dari keduanya. Jadi misalkan saya memakai full pips, jadi misalkan 0,6 harganya, itu saya langsung bulatkan menjadi 1 misalkan. Lalu juga untuk spread, saya pakai yang terbesar, misalkan tadi contohnya 1,1. Jadi saya langsung tambahkan 1,0 ditambah 1,1 pips. Jadi area saya, buffer saya itu langsung 2,1. Dan itu juga masih memungkinkan saya bulatkan lagi ke full pips terdekat lagi. Jadi untuk ini saya tidak terlalu pelit ya. Kemudian teman-teman perlu perhitungkan juga, yaitu perbedaan data feed antara broker di MetaTrader teman-teman dan juga di TradingView. Dan ini perlu lebih perhatikan lagi jika teman-teman data feednya tidak sinkron, jadi memakai data feed dari broker yang berbeda. Misalkan di MetaTrader memakai Exness misalkan, ataupun broker lain. Nah di TradingView kan tidak ada data feed Exness. Jadi itu teman-teman perlu menjadi pertimbangan ekstra. Lain halnya kalau di MetaTrader dan di TradingView ada data feednya, contohnya 8cap, itu kan ada. Kemudian teman-teman juga mungkin mau menambahkan buffer tersendiri untuk mengantisipasi sweep ataupun ada volatilitas yang lebih besar ya. Tetapi ini saya tidak terlalu merekomendasikan menambahkan buffer untuk mengantisipasi sweep. Karena biasanya kalau composite man ingin melakukan sweep ataupun institusi besar ingin melakukan sweep, maka biasanya buffer kita itu
terlalu tipis untuk mengantisipasinya. Bahkan misalkan kita tambahkan cukup banyak ya, 2 pips ataupun kita kasih buffer 5 pips. Nah, biasanya sweepnya itu juga tidak cukup. Buffer yang ada itu tidak cukup untuk mengantisipasi sweep itu. Sweepnya biasanya lebih dalam lagi, baru harga kembali ke area yang kita tuju ya, sesuai analisa kita. Jadi baiknya ya menurut saya buffer untuk mengantisipasi ini itu sebaiknya tidak usah. Jadi sebaiknya tetap saja memakai ini, buffer untuk 3 hal ini, sehingga RR teman-teman tetap baik. Nah, ini ada patokan lain, jangan terlalu pelit untuk dalam hal buffer ya. Jangan sampai kita menyesal karena ya kita terlalu pelit. Kadang kita tertinggal trade mungkin 1 poin, 2 poin, kemudian kita menyesal. Ataupun kita kena SL karena ya benar-benar selisih 1 poin. Jadi jangan terlalu pelit. Dan walaupun kita ingin sniper entry ya, tetapi di sini saya mungkin akan menyarankan hal yang sebaliknya. Terkadang tidak apa-apa kita mengorbankan akurasi, area yang menjadi lebih besar, mungkin jadi kurang keren ya, kok areanya besar sekali. Sometimes it's okay mengorbankan itu, akurasi ataupun hal keren itu, supaya win rate kita lebih tinggi. Ingat kita di sini bertanding melawan diri sendiri ya. Kita jangan membandingkan diri kita dengan performa orang lain. Kemudian tips tambahan untuk meningkatkan akurasi ini, yang pertama, teman-teman jangan takut terhadap lowest time frame ya, yaitu time frame terendah. Mungkin beberapa dari teman-teman belum terbiasa untuk time frame yang sangat rendah. Beberapa mungkin masih belum terlalu terbiasa dengan M1. Itu saja sudah cukup ketar-ketir ya mungkin beberapa untuk M1. Bagi teman-teman yang terbiasa mungkin dari metode lain yang biasanya memakai H1 mungkin, kemudian entry-nya paling rendah di M5 ataupun M15. Nah, mungkin M1 itu sendiri sudah cukup menyeramkan. Nah, di sini saya mau mendorong teman-teman semua untuk lebih terbiasa lagi di time frame terendah, yaitu second. Saya juga awalnya pertama-tama cukup kurang berani untuk banyak bermain-main di M1. Akan tetapi sekarang mainan sehari-hari saya ya di 5 second itu. Dan ya terasa biasa. Karena ada prinsip ini, price is fractal. Jadi bagaimana harga bergerak itu sama di semua time frame. Di H4, H1, M15, M5, M1, second 30, second 15, second 5 itu semua sama. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman sudah menguasai di H1, di time frame bawahnya itu juga kurang lebih sama. Hanya saja lebih cepat. Dan ini chart second itu dapat menakutkan ya di awal-awal. Mungkin kurang smooth ya, ada gap, sering terjadi gap, kemudian pergerakannya cepat, di 1 detik mungkin candlenya bullish, di candle berikutnya menjadi bearish dan lain sebagainya, terlalu cepat pergerakannya. Dan awal-awal wajar itu terasa menakutkan, akan tetapi cukup dibiasakan saja, teman-teman cukup banyak memantau saja, lama-lama terbiasa. Dan jika sudah terbiasa, biasanya ya teman-teman akan tanda petik bergantung di time frame second ini ya. Karena time frame second itu justru fun. Lowest time frame itu fun karena kita dapat melihat bagaimana pergerakan harga itu di detail yang terdalam. Bagaimana harga, oh kira-kira di zone ini reaksinya tipis, di zone ini reaksinya kuat. Di situ teman-teman dapat lebih mendapatkan feel ataupun insting dari pair yang bersangkutan itu. Bagaimana pergerakan harganya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus berani untuk berinvestasi di TradingView yang premium. Karena teman-teman mendapatkan banyak sekali fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu di lowest time frame ya, time frame second, kemudian data feed yang lebih panjang, ditarik ke belakang lebih panjang dibandingkan dengan yang free. Ini cukup penting jika kita ingin mengetahui data yang terendah ya, di time frame yang terendah, tapi untuk kita tarik ke belakang. Kita dalam beberapa case perlu seperti ini. Kemudian juga fitur multi window. Ya, ini walaupun hal simple bisa
Untuk yang free bisa kita memiliki lompat-lompat time frame ya, tapi itu tidak efisien. Kemudian juga unlimited alert. Alertnya bisa lebih dari satu. Nah, fitur-fitur seperti ini, kalau teman-teman sudah pernah memakai, itu udah menjadi bagian dasar ya, kebutuhan dasar trading kita. Nah, ini bonus ya. Pilihlah data feed yang sinkron antara broker teman-teman dan juga TradingView. Ini penting untuk meningkatkan akurasi. Kemudian tidak hanya itu, perhatikan juga jenis akun yang sinkronisasi itu. Misalkan di AdCap, itu kan ada dua jenis akun. Ada standar dan juga raw. Nah, di data feed TradingView, itu yang sinkron adalah untuk akun standar, bukan raw. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan teman-teman. Jenis akun mana yang teman-teman akan pakai. Nah, kalau benar-benar sama, kan itu lebih enak. Teman-teman sudah di time frame second, kemudian teman-teman data feed-nya sama persis. Nah, itu kan untuk dapat mengurangi banyak miss-miss yang tidak perlu ya. Sehingga kita dapat meningkatkan performa kita juga. Kemudian, tips tambahan lain, yaitu lihatlah trade dari teman-teman trader lain yang lebih berpengalaman. Belajar dari mereka dan juga coba tiru cara mereka terlebih dahulu. Pahami bagaimana langkah-langkah mereka, kemudian belajar dari sana, kemudian teman-teman temukan style teman-teman masing-masing. Nah, ini makanya lebih baik kalau teman-teman trader yang berpengalaman tersebut membuat recap bagaimana langkah-langkahnya. Jadi tidak hanya sekedar share sudah TP kemudian works ataupun TP sekian, tetapi dijabarkan juga bagaimana langkah-langkahnya dalam bentuk trade recap. Nah, itu sangat membantu. Sekarang kita coba pindah ke chart untuk melihat contoh-contoh entry ya. Kita akan melakukan study case untuk case risk entry versus confirmation entry dan double confirmation entry ya. Contoh pertama ini ada di pair Euro JPY M15. Mapping terakhir kondisinya kurang lebih seperti ini. Ada swing high, swing low, dan harga melakukan trend change ke atas, bullish trend change. Sehingga trend terakhir adalah bullish, M15 bullish. Kemudian kalau ditarik premium versus discount, ya kurang lebih seperti ini. Tapi di case ini kita marking beberapa area. Kita marking area demand paling bawah ya. Area ini kita marking, kita dapat lihat area demand-nya. Nah, di sini kita lihat kenapa areanya di situ, karena ini sudah merupakan hasil refinement. Kalau M15 yang ada, nah kita kurang lebih begini ya. Ini M15 demand. Nah, kurang lebih kalau kita tidak refine, kurang lebih areanya seperti ini. Nah, kurang baik. Nah, di sini saya suka melakukan refine kurang lebih seperti ini. Nah, 39,2 ya kurang lebih. Oke. Kemudian kita tarik ininya. Di sini harga terpanggil ya. Di sini kita lihat kalau secara simple kita refine saja ke M1, maka risk entry di sini berhasil ya. Bekerja, harga kembali ke area ini, kemudian bekerja ke atas, mendapat sekian R. Bagaimana dengan confirmation entry? Kita lihat apakah dapat. Nah, di case ini kita lihat, di sini case-nya ya kita alert terpanggil, kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi, belum berhasil melakukan change of character. Ini masih mondar mandir. Ini ya internal high yang terakhir, dia belum berhasil. Kemudian dia mondar mandir, dia break lagi ke bawah. Internal high terakhir ya berada di sini. Kemudian tidak berhasil, mantul ke bawah lagi. Maka internal M1 internal high-nya itu ada di sini. Di sini dia menjadi bearish, bullish. M1 bullish change of character.
M1 bullish change of character. Nah, kemudian terjadi M1 bullish, kemudian kita pasang order kita, dimana areanya ya kurang lebih di sini ya. Nah, ini menjadi area kita. Ini kebetulan datanya cukup lama, jadi tidak bisa buka second 5 ya. Idealnya saya akan membuka second 5 untuk merefine lebih jauh. Di sini ternyata yang kita dapat refine tuh second 30-nya. Di sini kita dapat lihat second 30-nya juga kurang cakep. Jadi kurang lebih areanya sama. Kita tidak tahu kalau second 5 jadi seperti apa. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah, di case ini dia menjemput sampai ke area ekstrim. Kurang lebih ya, ini area ekstrimnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih area flipnya itu, ini kan di break nih. Kurang lebih area flipnya itu yang ini. Di sini kurang clear sih. Nah, makanya lebih baik digabungkan saja seperti ini. Nah, untuk confirmation entry di sini works ya. Kita kembali ke M1 dulu. Nah, M1-nya change of character, M1 bullish change of character, pasang S5 demand, kemudian harga bekerja, sempat balik dan bekerja lagi. Nah, di sini kita lihat lagi harga kembali lagi. Nah, di sini kalau mau double confirmation entry, maka kita perlu lihat sebenarnya di second 5 kita perlu lihat ya. Nah, di sini sebenarnya di second 5 kita perlu lihat apakah terjadi change of character. Akan tetapi di sini kalau di second 30 ya kurang ideal sih. Kita dapat lihat bahwa double confirmation entry akan kemungkinan besar akan tertinggal ya. Kalau kita lihat areanya, dia langsung aja terjun, kemudian dia langsung ke atas, dia tidak ada balik ke bawah. Seharusnya tertinggal, double confirmation entry di case ini tertinggal. Jadi di case ini, di trade yang ini, risk entry bekerja, confirmation entry bekerja, double confirmation entry tertinggal. Kita coba lihat case lain. Contoh lain, ini masih di Euro JPY. Kondisi terakhir ada swing high, swing low, swing high. Harga sedang bullish dan kondisinya seperti ini ya. Anggaplah kita sedang di kondisi ini. Nah, di sini kita mau marking area demand-nya, kurang lebih di sini. Nah, kalau kita hanya marking seperti ini, kita tertinggal ya. M15 kasat mata tertinggal. Nah, kemudian kalau kita coba melakukan refinement di M1, kita lihat areanya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau case seperti ini, teman-teman ada dua pilihan. Kurang lebih bisa seperti ini ataupun ini ya. Anggaplah seperti ini. Tetapi kalau di case ini, kita dapat lihat kita tertinggal. Nah, lain halnya kalau teman-teman menggabungkan yang ini. Yang ini karena kita dapat melihat imbalance terbesarnya ada di sini. Jadi kita tarik seperti ini. 248 ya, 250 bisa kalau teman-teman mau. Oke. Kalau kita teman-teman marking seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat terlihat kalau teman-teman ambil areanya seperti ini, maka risk entry akan dapat. Kemudian kita lihat untuk confirmation entry. Apakah dapat? Di sini kita lihat harga seperti ini, kemudian turun ke bawah, kemudian membentuk di sini sebenarnya terjadi bullish. Akan tetapi teman-teman perlu lihat juga apakah areanya baik. Jadi tidak semua change of character ataupun trend change ya kemudian langsung diambil. Teman-teman perlu melihat apakah lower time frame SND zone yang terbentuk itu baik. Apakah ada imbalance dan lain sebagainya. Di sini kita lihat lagi
harga seperti ini, break ke bawah, kemudian break ke bawah lagi, ada inside bar, kemudian break ke bawah, kemudian change of karakternya di sini. Bullish change of karakter terjadi di sini. Tapi kita lihat, coba kita lihat di second 5-nya. Nah, harga tidak balik ya, harga running. Jadi di case ini risk entry bekerja, confirmation entry tertinggal, begitu pula dengan double confirmation entry tertinggal. Kita coba cari contoh case lain. Masih di pair tercinta kita Euro JPY. Di sini kondisinya kurang lebih kita di sini ya. Anggaplah di sini. Nah, anggaplah kita marking seperti ini ya. Nah, di sini kita akan marking kurang lebih ini areanya yang menarik demand. Kita coba refine. Ya, kurang lebih seperti ini ya, hampir sama. Kita refine lebih kecil kurang lebih di sini. Boleh di sini, boleh juga seperti ini ataupun seperti ini. Anggaplah di sini. 44,6 pembulatannya. Oke. Kita pasang alert. Kemudian di case ini, jika teman-teman memasang risk entry, kita lihat areanya terjebol ya. Ini area bawahnya 144,557, yang ini 144,544. Terkena sweep. Jadi risk entry di sini akan mengalami SL. Kita lihat untuk confirmation entry-nya. Di sini confirmation entry. Kita lihat M1 di sini. Ketika ini terjebol, biasanya sih kalau kondisi seperti ini saya lebih cenderung ngambil yang bawah ya. Apakah ada S5 demand di bawah? Kita lihat. Biasanya terlalu luas, biasanya kayak gini saya skip. Ya kalau dilihat seperti ini, teman-teman kalau mengambil flip terakhir ya bisa saja, tapi kemungkinan besarnya tidak mau ya seperti itu. Jadi di case ini confirmation entry biasanya akan tertinggal. Nah, kita lihat ya. Ini teman-teman kalau mengambil M1 bullish change of character kan di sini. Nah, bagaimana kalau kan pilihan confirmation ada beberapa tadi. Bagaimana kalau teman-teman mengambil S5 second 5 change of character. Di sini kita lihat S5 bullish change of character. Itu ada di sini. Kurang lebih pergerakannya ya. Oh, bukan. Kurang lebih di sini ya. Set ini break ke bawah. Kurang lebih di sini, lebih maju. Ya, kurang lebih lah. Second 5 bullish change of character ada di sini. Nah, teman-teman kalau mau mengambil areanya kurang lebih kan seperti ini. Nah, kalau teman-teman agresif memakai S5 change of character, teman-teman bisa terpanggil di sini. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau sudah di lowest time frame jangan terlalu hemat. Mungkin teman-teman terlalu hemat ingin mengambil area di sini. Nah, ini kan terlalu ekstrim ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di case ini, kalau teman-teman mengambil second 5 bullish change of character, maka teman-teman akan terpanggil. Tapi kalau mengikuti standarnya M1, maka pasti akan tertinggal. Gitu. Kita coba cari contoh case lain. Sekarang kita coba lihat contoh ini ya, di Euro USD. Anggaplah kondisi terakhir seperti ini. Ini ada swing high, ada swing low. Kondisi sederhana saja ya. Kita marking mungkin area supply-nya di sini. Atau tarik sampai atas semua. Kemudian ada area supply lain juga yang menarik mungkin seperti ini.
Kalau kita tarik premium versus diskon kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita lihat nampak ada kurang lebih, misalkan kita di kondisi seperti ini ya. Di sini nampak ada demand. Marking M15 demand. Oke. Kita lihat di case ini, kalau risk entry, kita lihat bekerja ya ke atas. Kita lihat kalau confirmation entry, apakah bekerja? Kita lihat ini cukup tajam ya, mungkin sedang volatil ini. Nah, kurang lebih internal high ya, kurang lebih di sini ya. Ini break, ini ada internal high, kurang lebih di sini ya. Break M1 internal high di sini. Jadi kalau M1 bullish karakter di sini, akan tetapi di case ini kalau seperti ini biasanya sulit ya. Extreme zone-nya itu yang ini. Atau kita coba lihat di time frame lebih rendah, apakah masih bisa? Nggak bisa ya. Tidak bisa, paling bawah M1. Extreme zone-nya di sini tidak terpanggil. Kalau teman-teman ambil flip zone terbaru, teman-teman akan SL. Kalau digabungkan seperti ini, baru terpanggil dan running. Kurang lebih seperti itu ya. Ini flip zone-nya, flip zone terbaru. Ini extreme zone-nya. Dan juga bisa digabungkan. Nah, bagaimana dengan supply-nya? Kita marking supply yang ini. Kita coba refine dulu ya. Bagaimanakah refinement-nya? Kurang lebih hampir sama. Biasanya kan saya marking kurang lebih seperti ini. Nah, di case ini kita bisa lihat kalau teman-teman melakukan risk entry, ini hanya dapat sekitar kurang lebih 2R ya. 2R dan SL. Nah, kalau teman-teman melakukan confirmation entry, kita lihat harga terpanggil di sini sudah ada bearishnya karakter di sini ya. Iya, dan teman-teman kalau di sini ada bearish change of character, mungkin bisa entry di sini. Kita lihat apakah masih ada datanya. Tidak ada ya, terlalu lama. Dan S5 supply-nya mungkin bisa seperti ini. Kita lihat ke sweep akan SL. Ini S5 supply. S5 supply seperti ini. Nah, mungkin ketika saat sweep mau re-entry, lihat ya, sudah kita hapus saja. Kita hapus. Ini ke sweep ke atas. Mungkin ada yang mau re-entry di sini. Ya, break of structure di sini. Kita lihat tidak terpanggil juga, tertembus. Jadi di case ini
Risk entry akan mendapatkan 2R kalau memang targetnya 2R. Untuk confirmation entry dia akan SL, kemudian jika re-entry dia tidak akan terpanggil. Nanti pembahasan re-entry ada sendiri ya. Kemudian ini kalau tidak cancel, ini harga udah terlalu jauh. Kalau dia tidak cancel, maka akan SL lagi, min 2R. Bagaimana dengan double confirmation entry? Anggaplah di sini ya tadi sudah break, kemudian dia akan melakukan di sini harga akan masuk, kemudian tunggu. Ini karena tidak bisa melihat S5 ya, kalau second 5 kita prediksi saja ya. Kalau S5 mungkin di sini. Yang jelas double confirmation entry kemungkinan besar akan SL juga. Di case ini yang menang adalah risk entry dengan 2R. Kalau memang targetnya hanya 2R. Kalau lebih jauh mungkin akan SL juga. Kemudian kita lihat M15 teratas. Di contoh ini lebar sekali. Kita perkecil saja ya. Tapi area terjauhnya imbalance sebesarnya di sana. Tidak apa-apa, kita tetap mengambil area ini saja. Kita lihat hanya bereaksi sedikit, kemudian langsung SL. Risk entry akan SL, kemudian bagaimana dengan confirmation entry? Harga masuk, kemudian break of structure-nya, change of character, kurang lebih di sini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat secara rules oke, ini ada bearish M1 bearish change of character di sini. Akan tetapi teman-teman jangan asal ada bearish change of character atau ada change of character teman-teman langsung entry. Di sini dapat kita lihat areanya kurang baik ya. Break, akan tetapi area-areanya kurang baik. Kita lihat ya. Gak bisa lebih rendah sih. Nah, kalaupun teman-teman mau, mungkin masih bisa di sini. Teman-teman marking supply sendiri dan memang ya terpanggil. Di sini baru lebih jelas ya, kalau mengambil inside bar yang ini itu kurang baik. Lebih baik kalau yang ini memang. Nah, disinilah letak mechanical versus subjektif itu berlaku ya. Kalau mechanical teman-teman mengambil yang ini dan tidak ada area yang baik. Akan tetapi kalau dilihat pergerakannya, price actionnya, kemudian harga imbalance besar ke bawah, kemudian teman-teman bisa melakukan marking di sini, supply di sini. Anggaplah di sini ya, S5. Anggaplah di sini S5. Terpanggil dan teman-teman bisa mendapatkan sekian R. Tidak jauh sih. Ini kurang lebih 1, 2, 3. Ya 3R dapatlah, hampir 4. Kemudian lebih jauh ya, kurang lebih 3 sampai 4R, kemudian harga SL. Nah, di case ini berarti kesimpulannya risk entry akan SL, kemudian untuk confirmation entry akan mendapatkan 3R. Kalau teman-teman setelah 3R move to BEP, ya di sini seharusnya dapat 3R atau BEP. Bisa juga lebih jauh. Ya. Untuk double confirmation entry kurang lebih di sini ya. Ini nyaris sekali.
sedikit meraba-raba ya. Di sini kalau dilihat, kita lihat confirmation entry lagi, break kurang lebih di sini. Harga break, kemudian kalau mau menaruh supply di sini. Ya ini sedikit meraba-raba tapi kemungkinan tertinggal ya. Kalau mengambil extreme zone tertinggal. Jadi di case ini, special case ini ya, risk entry akan SL, confirmation entry akan mendapatkan 3-4 R, double confirmation entry akan tertinggal. Kita coba cari case lain. Kita coba contoh lain di AUD USD. Ini kita bisa melihat trennya bullish. Kita langsung saja ya, tidak usah terlalu mapping. Kita mau marking demand di sini. M15 demand. Di sini kita bisa lihat, kita itu dulu, refine dulu M15-nya. Areanya seperti ini. Kalau kita refine, ternyata malah sedikit lebih lebar. Oke. Kita bisa lihat kalau risk entry bekerja ya. Dapat kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ya kurang lebih 4-5 R ya. Risk entry bekerja. Bagaimana dengan confirmation entry? Turun, kemudian pullback, internal high-nya di sini turun, kemudian maka kita bisa melihat M1 bullish change of character-nya di sini. Lalu ketika sudah terjadi bullish change of character, kita turun time frame. Nah, di sini saya mau mencoba 5 second akan tetapi datanya tidak bisa. Jadi 10 second. Nah, di sini kita bisa lihat extreme zone di sini. Nah, kita lihat sekilas harga running sini ya. Bullish change of character, kemudian harga tidak sampai ke area ekstrim dalam waktu dekatnya. Harga sudah running. Biasanya di sini kita cancel biasanya. Nah, di case ini kalau kita lihat extreme zone-nya tertinggal, maksudnya dalam hal ini kita akan cancel. Nah, tetapi kalau kita mengambil flipnya kalau di sini kita lihat kita bisa lebih agresif sebelum break. Mana demand yang ngebreaknya kurang lebih seperti ini. Di sini ya kurang lebih. Atau bisa juga teman-teman ambil sampai pivotnya di sini. Nah, kalau teman-teman ambil flip only, di sini dia bekerja. Kita lihat sampai sekian R, banyak ya kalau flip only. Ini S5. Sorry, S5 demand. Saya ketik aja ya, S5 demand flip. Oke, di sini S5 demand flip untuk confirmation entry bekerja. Nah, kita lihat lagi. Oke, S5 demand flip untuk confirmation entry bekerja. Ekstrimnya tertinggal, di cancel. Akan tetapi di case ini kita lihat harga kembali lagi. Mengunjungi lagi area dan running lagi lebih jauh lagi. Jadi di case ini biasanya kalau harga sudah terlalu jauh ya, harga ini biasanya kita cancel. Tetapi di case ini dia masih bekerja. Nah, ini memungkinkan untuk kita double confirmation entry. Kita lihat. Di sini ya. Kita turun time frame. Nah, di sini kita lihat semestinya seharusnya 5 second, tetapi di sini adanya 10. Kita lihat kalau teman-teman mau double confirmation entry, maka internal high-nya kurang bagus ya, kurang lebih di sinilah. Atau di sini oke juga. Akan tetapi hasilnya ya tertinggal. Di case ini kita ambil kesimpulan
risk entry bekerja kurang lebih 1, 2, 3, kurang lebih 4R. Confirmation entry yang flip, S5 flip itu juga bekerja. Kemudian S5 yang confirmation entry yang S5 extreme zone itu subjektif. Kalau di cancel ya nggak dapat, akan tetapi kalau dibiarkan di case ini dapat. Akan tetapi rules umumnya adalah kita cancel kalau sudah terlalu jauh. Dan double confirmation entry tidak terpanggil. Jadi kita dapat melihat ya dari beberapa contoh sebelumnya, kita dapat melihat beberapa karakteristiknya ya. Kalau yang tadi pair GPY biasanya menjemput ke area ekstrim. Kalau area AUD/USD ini kita dapat melihat flipnya yang bekerja. Kalau pair yang XAU itu sejauh pengamatan saya risk entry manjur di sana. Jadi dia benar-benar respect dengan SND zone. Itu hanya pengamatan saya ya. Jadi teman-teman silakan diuji kata-katanya. Diteliti, dites, di backtest, forward test, kemudian teman-teman evaluasi, ke teman-teman journaling. Karena balik lagi tiap pair akan berbeda-beda. Kita hanya study case untuk beberapa contoh kasus ya. Teman-teman silakan lakukan uji ini lebih sering lagi. Seru kok seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke materi. Dan itu tadi beberapa study case untuk risk entry versus confirmation entry dan double confirmation entry. Teman-teman dapat melihat sendiri bagaimana kelebihan dan kekurangannya di beberapa contoh case tersebut. Dan tak lupa saya mengundang teman-teman semua untuk ikut bergabung di komunitas Discord kita. Apa saja yang akan teman-teman dapatkan, yaitu yang pertama priority reply. Saya akan lebih cepat dan rutin membalas di Discord. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan harga spesial untuk trading assistant SMCI. Dan ada juga beberapa topik yang khusus hanya ada di Discord. Yang pertama ada trade recap untuk yang recap yang TP. Kemudian juga beberapa trade recap untuk yang SL, trade yang SL. Kemudian trade recap untuk trade yang missed, yang tertinggal, entah karena faktor apapun. Kemudian trade recap untuk backtest. Jadi ada beberapa backtest, seperti yang tadi ya, study case itu dapat masuk di trade recap backtest nantinya. Kemudian akan ada juga topik untuk tips of the day. Jadi ini topik baru. Kita akan mulai dari April. Jadi tiap hari akan ada tips harian. Entah itu topik-topik sederhana maupun yang lebih mendalam ya. Dan topiknya luas, tidak hanya teknikal, akan tetapi juga psikologi dan juga mungkin faktor-faktor lainnya ya, topik-topik lainnya. Jadi luas ini. Dan itu tips tidak hanya dari saya saja, melainkan juga dari teman-teman lainnya. Kemudian ada juga topik khusus untuk expert advisor yang sering kita teliti. Kemudian ada topik juga khusus untuk prop firm. Joinnya bagaimana? Simple, teman-teman cukup register di broker partner SMCI yaitu AdCap. Dan sebagai bocoran, di bulan Ramadan ini akan ada event spesial untuk bonus deposit. Teman-teman nantikan ya. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai ini. Kemudian teman-teman lakukan verifikasi ID, kemudian deposit. Lalu teman-teman buka open first trade, screenshot ke saya dan kontak saya di Telegram. Semua linksnya ada di description. Jadi selamat bertemu di Discord. Dan itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas mengenai tutorial daftar di AdCap ya, supaya langkah-langkahnya lebih jelas. Bagaimana deposit, withdraw, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, bye-bye.